Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 91, 92, sampai 93. Disimak ya Dek ya. Kita mulai, bismillahirrohmanirrohim. Halaman 91, nomor 4, luas juring lingkaran. Sekarang kalian belajar untuk menentukan luas juring lingkaran. Untuk itu, kerjakan eksplorasi 2.13 berikut. Eksplorasi 2.13. Menentukan luas juring lingkaran. Semua lingkaran dalam tabel 2.4 panjang jari-jarinya 10. 1. Lengkapilah tabel 2.4. Oke. Tabel 2.4 luas juring lingkaran. Ini gambarnya. Di sini gambar lingkarannya, untuk jari-jarinya selalu 10 ya. Nanti setiap gambar lingkarannya itu jari-jarinya 10. Nah, diketahui sudut pusatnya 360 derajat. Jadi kalau yang diwarnai biru ini seluruhnya, berarti ini sudut pusatnya 360 derajat. Kemudian kalau dilihat dari pecahannya, karena ini yang diwarnai adalah utuh ya, satu buah lingkaran, maka pecahannya adalah 1. Nah, luasnya 314. Luasnya ini dihitung dengan cara bagaimana? Dihitung dengan cara menggunakan rumus luas lingkaran yang jari-jarinya 10. Di sini Kak Sari tunjukkan ya, ini dia. Coba kita tulis, jari-jari disimbolkan dengan huruf R kecil ya. R kecil sama dengan 10. Maka luas lingkaran rumusnya adalah pi kali R kuadrat. Sama dengan pi-nya kita gunakan 3,14 kali R kuadrat. R-nya tadi 10, berarti R kuadrat ya 10 kuadrat. Sama dengan 3,14 kali 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10 ya, 100. Nah, sama dengan 3,14 kali 100. Kalau dikalikan 100 itu seperti menghilangkan komanya saja. Jadi 3,14 kali 100 hasilnya adalah 314. Sudah nggak pakai koma. Untuk satuannya, karena di sini R-nya tadi juga nggak pakai satuan, maka luas lingkarannya juga nggak usah pakai satuan, nggak apa-apa. Fokusnya ke hasilnya. Tapi kalau mau dikasih satuan boleh. Di sini jari-jarinya adalah 10 satuan, maka luas lingkarannya adalah 314 satuan luas. Boleh kayak gini ya. Intinya untuk jari-jarinya 10, luas lingkarannya adalah 314. Ini dia. Nah, sekarang kita lanjut coba ke halaman 92. Ini dia di halaman 92, gambar berikutnya yang seperti ini lingkarannya. Nah, dari lingkaran ini yang diarsir tuh yang berwarna biru di sini ya, Dek ya. Nanti kita disuruh mengisi sudut pusatnya ini berapa derajat, kemudian luasnya ini berapa. Untuk pecahannya sudah diberitahu, pecahannya adalah 1/3. Dari mana 1/3? Lihat, ini satu buah lingkaran tadi, dia bagi menjadi 3 ya. 1, 2, 3. Dan dari 3 bagian ini yang diarsir hanya 1, sehingga pecahannya adalah 1 dari 3 ya. Ditulis 1/3. Oke, sekarang untuk menghitung sudut pusatnya bagaimana caranya? Seperti ini, Dek. Di sini Kak Sari tuliskan ya. Sudut pusat sama dengan, nah ini pecahannya ini tadi 1/3 kita bandingkan dengan pecahan pada gambar di halaman 91 yang diarsir seluruhnya tadi itu loh. Coba kamu lihat di halaman 91, kalau kamu barangkali lupa, di sana tercatat pecahannya adalah 1 kan ya. Nah, di sini kan 1/3. Jadi kita bandingkan kayak gini, Dek. 1/3 per 1 gitu. 1/3-nya dari yang sini, angka satunya dari yang halaman 91 tadi ya. Terus dikali sudut pusat di halaman 91 tadi berapa derajat? 360 derajat.
sama dengan, nah 1/3/1 itu artinya 1/3 dibagi 1. Bilangan berapapun kalau dibagi 1 kan hasilnya tetap, jadi ini tetap 1/3, terus dikali 360 derajat. Dihitung deh. Cara ngitungnya biar gampang, 360-nya kita bagi aja 3. 360 dibagi 3 itu 120. Tersisa 1 kali 120. Tentu saja 120. Satuannya derajat. Nah, ini sudah dapat ya. Jadi sudut pusatnya adalah 120 derajat. Kita pindahkan ke kolomnya sini. 120 derajat. Oke, sekarang untuk menghitung luasnya, caranya kayak gini deh. Di sini Kak Sari kasih tahu untuk menghitung luas juring. Nah, luas juring sama dengan, luas juring itu luas apa sih Kak? Luas juring itu luas bagian yang diwarnai biru ini ya. Untuk menghitung luas juring kita gunakan rumus kayak gini deh. Sudut pusat per 360 derajat dikali dengan luas lingkarannya. Nah, berarti sama dengan sudut pusatnya berapa? Untuk gambar yang ini tadi kita sudah tahu sudut pusatnya 120 derajat, ya kan? Berarti ya 120 derajat per 360 derajat dikali luas lingkarannya berapa? Luas lingkarannya yang ini tadi loh, 314 yang ada di halaman 91 ya. Kita tulis di sini kali 314. Oke, sama dengan, nah ini derajat sama derajat dihapus aja, 0 sama 0 boleh dihapus, tersisa 12/36. Ini kalau kita sederhanakan, 12 sama 36 ini sama-sama bisa dibagi berapa ya? Sama-sama bisa dibagi 12 ya. 12 dibagi 12 itu 1, per 36 dibagi 12 itu 3 kan ya. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah 1/3. Terus dikali 314 sama dengan berapa? Ini cara ngitungnya ya udah 314 langsung aja dibagi 3. Hasilnya nanti koma-koma dong Kak, nggak masalah ya. Kak Sari tadi udah hitung, hasilnya adalah 104,67 deh. Sebenarnya 104,66666. Maka Kak Sari bulatkan menjadi 104,67 ya. Untuk satuannya karena di sini luas berarti kita gunakan satuan luas juga ya. Nah, karena kan ini tadi juga nggak ada berapa sentimeternya atau meternya, pokoknya kita tulis aja ya 104,67 satuan luas. Udah gitu. Tinggal kita pindah aja di bukunya. Nih ya, luasnya adalah 104,67. Sip. Oke, sudut pusatnya 120 derajat, pecahannya 1/3, luasnya 104,67. Sip. Nah, sekarang kita pindah ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya, ini lingkaran yang sama. Nah, sekarang dia pecah menjadi berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian. Kemudian 2 diantaranya diarsir. Jadi ini nanti pecahannya berapa per berapa? Tentu saja 2/5 ya. Ini pecahannya langsung terisi 2/5. Untuk sudut pusatnya sudah diketahui yaitu 144 derajat. Berarti tinggal kita hitung aja luasnya. Cara hitungnya seperti ini. Menghitung luas juring selalu gunakan rumus yang ini dek. Luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali dengan luas lingkarannya ya. Nah, sama dengan dalam hal ini sudut pusatnya berapa derajat? Nih, 144 derajat. Tulis di sini 144 derajat per
360 derajat kali luas lingkarannya yang berapa? Yang di halaman 91 tadi ya, yaitu 314. Sama dengan dihitung, ini derajat sama derajatnya coret aja. 144 sama 360 ini bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 72, Dek. 144 dibagi 72 adalah 2 per 360 dibagi 72 adalah 5. Jadi 2 per 5 baru dikali 314 sama dengan berapa? Nah, ini cara ngitungnya kayak gini aja. 2-nya kamu kalikan dulu dengan 314. Nanti hasilnya berapa baru dibagi 5 ya. Nanti hasilmu akan ketemu 125,6. Oke? Kasih satuan luas kayak gini ya. Kita pindahkan ya, 125,6. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya lingkaran yang sama, tetapi sekarang dipecah jadi berapa bagian? Hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dipecah menjadi 12 bagian. Nah, dari 12 bagian itu yang diarsir berapa banyak ini? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Berarti ini pecahannya adalah 8 per 12. Loh, kok di sini 2 per 3, Kak? Karena disederhanakan. Coba aja tulis 8 per 12 terus sama dengan, nah ini 8 sama 12 ini kalau sama-sama dibagi 4 nanti hasilnya berapa? 8 dibagi 4 adalah 2, 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi sudah benar ya, pecahannya adalah 8 per 12 atau 2 per 3. Oke, nah sekarang yang perlu kita hitung adalah sudut pusatnya juga luasnya. Gimana ini caranya? Gampang. Untuk menghitung sudut pusat, kita harus ingat-ingat. Kalau di halaman 91 tadi ya, itu kan diarsir seluruhnya. Kalau diarsir seluruhnya, sudut pusatnya berapa? 360 derajat. Nah, ini yang diarsir hanya 8 per 12 bagian atau hanya 2 per 3 bagian. Maka menghitung sudut pusatnya kayak gini aja. Di sini ya. Sudut pusat sama dengan pecahannya tadi ya, yang 2 per 3 kita kalikan saja dengan 360 derajat. Sama dengan, nah ini cara hitungnya, 360 dibagi 3 berapa? 120 ya. Terus 2 dikali 120 berapa? 240. Nih kasih satuannya derajat. Ini dia, Dek. Jadi sudut pusatnya sudah ketemu, yaitu 240 derajat. Pindahkan ke sini. Oke, nah sekarang tinggal menghitung luasnya. Luas juring tentu saja rumusnya sama dengan hitungan-hitungan kita yang di atas tadi ya. Luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali luas lingkaran. Sama dengan sudut pusatnya yang berapa? Yang barusan kita hitung, 240 derajat per 360 derajat kali luas lingkarannya tentulah 314. Nah, ini sama dengan derajat sama derajat hapus aja. 0 sama 0 coret aja. Tersisa 24 per 36. Sederhanakan, 24 sama 36 sama-sama bisa dibagi 12 ya. 24 bagi 12 adalah 2 per 36 bagi 12 adalah 3. Jadi 2 per 3 kali 314. Hasilnya sama dengan, ini kalau kamu mau hitung tinggal 2 kalikan dulu dengan 314 terus dibagi 3 gitu aja ya, maka akan ketemu jawabannya
209,33. Kasih satuan luas. Yeay. Tinggal kita pindahkan ya di buku kita. Luas juring kali ini yaitu 209,33. Nah, sekarang kita masuk ke gambar lingkaran yang terakhir. Pada gambar lingkaran yang terakhir, ini semua masih kosong, tapi tenang aja, Kak Sari bantu. Di sini untuk sudut pusatnya, ini loh Dek, sudah ada 45 derajat. Itulah sudut pusatnya. Jadi langsung aja kita tulis. Nah, sekarang untuk pecahannya, caranya itu kayak gini hitungnya. Di sini tulis ya, untuk pecahannya sama dengan, nah ini kan kita sudah tahu sudut pusatnya 45 derajat ya dari gambar sini ya, berarti tulis 45 derajat per, nah kalau satu lingkaran penuh yang diarsir semuanya warna biru seperti di halaman 91 tadi, sudut pusatnya berapa? Coba lihat aja, pasti 360 derajat kan. Nah kayak gini, sama dengan gitu aja Dek, derajat sama derajatnya dihapus, terus 45 per 360 nya disederhanakan. 45 sama 360 itu sama-sama bisa dibagi 45. 45 bagi 45 itu 1 per 360, kalau dibagi 45 itu 8. Jadi ini pecahannya ya, 1 per 8. Kita pindahkan di bukunya. Nah, terakhir untuk menghitung luasnya. Luasnya ya kita gunakan cara menghitung luas juring seperti yang tadi juga ya. Luas juring sama dengan sudut pusatnya ini 45 derajat. Nanti kita tulis ya. Tulis rumusnya dulu boleh. Sudut pusat per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Berarti sama dengan 45 derajat per 360 derajat kali luas lingkarannya 314. Sama dengan derajat sama derajat coret aja. Ini kayak tadi ya, 45 per 360 tuh. Berarti 1 per 8 kali 314. Hasilnya sama dengan, ini tinggal gini aja, 1 kali 314 kan 314. Terus dibagi 8. Nanti akan ketemu hasilnya 39,25 satuan luas. Yeay, dapat ya. Jadi luas juring untuk lingkaran yang terakhir ini adalah 39,25. Tulis di sini. Udah, berarti bagian tabelnya selesai. Nah, sekarang di bagian bawah ini ada pertanyaan kedua. Kita baca, berdasarkan tabel 2.4, bagaimana cara menentukan luas suatu juring jika diketahui sudut pusatnya adalah theta. Nah, berarti ini dengan kata lain kita nulis rumus yang sudah kita gunakan tadi. Rumus untuk menghitung luas juring jika diketahui sudut pusatnya theta kayak gini. Ini Kak Sari tuliskan, luas juring jika sudut pusatnya theta adalah theta per 360 derajat kali luas lingkarannya. Kayak gitu ya. Atau sama dengan, boleh juga ditulis kayak gini, theta per 360 derajat kali, nah luas lingkaran rumusnya apa? Pi kali R kuadrat. Seperti ini Dek, untuk menjawab soal nomor 2. Jelas ya? Nah, sekarang kita beralih ke halaman 93. Di halaman 93 ada soal yang ketiga. Ini, setelah melengkapi tabel 2.4, Ahmad menggambarkan hubungan antara sudut pusat dan luas juring pada bidang koordinat. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 2.50. Nah, di sini besar sudut pusat, satuannya derajat, kemudian yang vertikal ini adalah luas juringnya. Gambar 2.50 hubungan sudut pusat dan luas juring. Kalau kita lihat sekilas ya, di sini gambarnya itu akan membentuk sebuah apa Dek? Sebuah garis lurus. Nih, kalau Kak Sari hubungkan ya, titik-titiknya itu jadinya itu kayak gini nih.
Tuh ya, menjadi sebuah garis lurus. Benar kan ya? Nah, sekarang yang ditanyakan, berdasarkan gambarnya, Ahmad menduga bahwa sudut pusat proporsional dengan luas juringnya. A. Apa makna dugaan Ahmad tersebut? B. Apakah kalian setuju dengan dugaan Ahmad? Jelaskan alasannya. Oke, Kak Sari jawab dulu untuk yang A. Apa makna dugaan Ahmad tersebut? Jadi tadi Ahmad itu menduga bahwa sudut pusat ini proporsional dengan luas juringnya. Proporsional itu nama lainnya adalah sebanding ya, atau berbanding lurus. Jadi kita jawab, makna dugaan Ahmad tersebut adalah ini. Makna dugaan Ahmad tersebut adalah ini dek, besar sudut pusat itu sebanding atau berbanding lurus. Oke, dengan apa? Dengan luas juring yang terbentuk. Nah, pakai kalimat kayak gini aja, Dek. Oke, Kak Sari ulang ya. Makna dugaan Ahmad tersebut adalah besar sudut pusat sebanding atau berbanding lurus dengan luas juring yang terbentuk. Artinya apa? Artinya ini lihat, semakin besar sudut pusatnya nih ya, dari 100 sampai ke 400, ternyata luas juringnya juga semakin besar nih. Dari angka 100 naik terus kan. Makanya dia membentuk pola yang seperti ini ya, sebuah garis lurus. Nah, garis lurus ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara besar sudut pusat dan luas juring itu bersifat proporsional atau sebanding. Oke, jadi pertanyaan yang A sudah kita jawab ya. Itulah makna dugaan Ahmad ya, bahwa besar sudut pusat sebanding atau berbanding lurus dengan luas juring yang terbentuk. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Apakah kalian setuju dengan dugaan Ahmad tadi? Nah, kalau kita setuju atau kita nggak setuju, jelaskan alasannya. Kalau Kak Sari sih setuju ya dengan dugaan Ahmad. Ini dia alasannya. Yang B, saya setuju dengan dugaan Ahmad. Karena setiap perubahan pada besar sudut selalu diikuti dengan perubahan luas juring secara konstan. Titik nih. Kak Sari baca ulang ya. Untuk yang B, saya setuju dengan dugaan Ahmad. Karena setiap perubahan pada besar sudut selalu diikuti dengan perubahan luas juring secara konstan. Intinya ya gambar ini tadi, Dek. Kalau besar sudutnya bertambah, ternyata luas juringnya juga bertambah dengan pertambahan yang konstan. Makanya di sini Kak Sari setuju dengan dugaan Ahmad ya. Oke, untuk soal nomor 3 di halaman 93 ini menjawabnya seperti ini. Masalah kalian paham atau enggak itu nanti ditunjang dengan banyak latihan soal, Dek. Jadi pembuktiannya nanti dengan banyak latihan soal. Sebenarnya soal di halaman 91 dan 92 itu tadi juga sudah mendukung ya, atau sebagai bukti dari jawaban kita ini. Tapi kalau kamu belum paham juga, boleh tanya ke guru kelasmu ya, atau tanya-tanya sama Kak Sari dan teman-temanmu yang lain di dalam grup juga bisa. Oke, untuk kalian yang belum bergabung di grup dan ingin gabung di grup belajarnya Kak Sari, langsung aja chat ke nomor 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ini ada dua macam dong, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana.
Nah, sekarang karena soal 1, 2, dan 3 sudah selesai kubahas, berarti sekarang waktunya Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.